Dugaan kuat adanya aktivitas galian tanah tanpa izin galian seilegal di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau kian memanas. Senin 10 November tahun 2025, nama Rojali disebut-sebut sebagai pelaku kegiatan tambang tersebut. Namun, yang mengherankan, setelah dilakukan konfirmasi resmi oleh tim investigasi media Booster Investigasi 24.com ke berbagai pihak terkait. Andi Rehansyah sebagai Konit Tipiter Polres Rohul, Ibtu Refli Setiawan Harahap S. Hari sebagai Kapolsek Kepenuhan, AKP Rejoice Benedicto Manalu S. Tayer, Kat S. Tuike sebagai Kasat Reskrim Polres Rohul, hingga Kapolres Rohul, AKBP Emil Eka Putra S. Tuike, semuanya kompak diam dan ikut bungkam. Tidak ada satupun yang memberikan jawaban kepada awak media, terkecuali Dinas SDM Provinsi Riau lah yang memberikan jawaban kepada awak media Booster Investigasi 24.com. Tidak satupun dari mereka memberikan klarifikasi, bahkan sekadar tanggapan singkat. Hal serupa juga terjadi saat awak media mencoba menghubungi Rojali, yang diduga sebagai pemilik aktivitas galian C tanah tersebut. Sama sekali tidak ada jawaban, dan memilih untuk bungkam 1000 bahasa. Ada apa? Sikap diam massal para aparat di tengah maraknya dugaan pelanggaran hukum ini menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa semua aparat di Rokan Hulu diam 1000 bahasa? Ada apa sebenarnya di balik galian C milik Rojali itu? Dinas ESDM Provinsi Riau menyatakan dengan tegas, tak ada izin atas nama perseorangan. Sementara pihak penegak hukum memilih bungkam. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Riau justru memberikan klarifikasi resmi kepada redaksi. Dalam pesan tertulis yang diterima Booster Investigasi 24.com, pihak Dinas ESDM menjelaskan, untuk izin galian golongan C atau MBLB diberikan kepada perusahaan atau koperasi. Tidak ada izin atas nama perseorangan dalam bentuk SIPB atau IUP. Keterangan resmi ini memperjelas bahwa tidak ada izin resmi yang aktif di lokasi tersebut. Dengan demikian, bila benar aktivitas galian yang dijalankan oleh Rojali, maka kegiatan tersebut diduga kuat ilegal dan melanggar hukum. Undang-Undang Minerba siap menjerat, penjara 5 tahun, dan denda Rp 100 miliar. Aktivitas penambangan tanpa izin resmi jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batubara Minerba. Pasal 158 menyebutkan dengan tegas, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau AYUPK dipidana dengan penjara paling lama 55 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Dengan dasar hukum tersebut, siapapun yang melakukan kegiatan tambang tanpa izin resmi, termasuk pihak yang diduga melindungi atau membiarkan, dapat dijerat pidana berat. Dampak nyata tambang ilegal, alam rusak, rakyat sengsara. Kegiatan tambang ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif. Dampaknya antara lain: 1. Erosi dan longsor di kawasan sekitar. 2. Pencemaran sungai akibat limbah tanah dan lumpur. 3. Kerusakan jalan desa akibat truk-truk bermuatan berat. 4. Penurunan kualitas lahan pertanian warga. Dan dalam jangka panjang, ancaman bencana ekologis yang dapat menimpa generasi berikutnya. Ketua DPD LSM Penjara Provinsi Riau, Asep Susanto S. Hari, akhirnya angkat suara lantang menyoroti dugaan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Ini sudah sangat aneh. Semua aparat penegak hukum di Rokan Hulu, dari Kapolsek, Kanit Tipiter, Kasat Reskrim, hingga Kapolres Rohul, memilih diam 1000 bahasa. Padahal aktivitas galian C tanpa izin itu jelas melanggar hukum. Kenapa mereka diam? Ada apa sebenarnya di balik kasus ini? Tegas Asep Susanto kepada Booster Investigasi 24.com. Menurut Asep, diamnya aparat di tengah pelanggaran yang nyata bisa menimbulkan dugaan pembiaran sistematis yang mencederai keadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kalau rakyat kecil yang salah, cepat sekali diprosesnya. Tapi kalau ada yang punya modal besar dan orang berpengaruh, tiba-tiba hukum seperti kehilangan taringnya. Kami mendesak Kapolda Riau dan bahkan Kapolri untuk turun tangan.
Jangan biarkan hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah, ujarnya lantang. Kini masyarakat Muara Jaya dan warga Kepenuhan menunggu langkah tegas dan nyata dari penegak hukum di Rohul. Pemerintah daerah dan dinas ISD, sikap diam yang berkepanjangan hanya akan memperkuat dugaan bahwa ada pembiaran atau kepentingan tersembunyi di balik aktivitas tambang ilegal tersebut. Kalau hukum bisa dibeli dengan diam, maka keadilan sudah mati, ujar Badrun, seorang tokoh masyarakat setempat dengan nada getir galian C. Milik Rojali itu sudah sangat lama beroperasi BG untuk Desa Muara Jaya K, Kepenuhan Hulu, Kap, Rokan Hulu. Hanya terdapat satu izin atas nama CV ABM AD Bersaudara, dan perusahaan tersebut belum diperbolehkan beroperasi karena belum mendapat persetujuan akhir dari Dinas ESDM Provinsi Riau. Redaksi Buser Investigasi 24.com menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan konfirmasi resmi dari Dinas ESDM Provinsi Riau dan pernyataan langsung dari Ketua DPD LSM Penjara Provinsi Riau, Asep Susanto S. Hari. Kami tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kebenaran tidak bisa dibungkam. Alam yang rusak akan bersuara melalui bencana, dan hukum yang diabaikan akan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Sebelum itu terjadi, negara harus hadir, bukan malah bungkam. Penulis berita Jono MS, sumber berita tim LSM Penjara.